Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Khaira dari Program Studi Teknik Geologi Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang investigasi bukti-bukti banjir purba berdasarkan kajian geologis, yang mana berkaitan dengan mata kuliah bencana geologi purba. Baik, langsung saja. Dari beragam studi geomorfologi banjir dan geologi kuarter, hidrologi paleoflat muncul sebagai geofisika dan ilmu hidrologi terapan selama tahun 1970 hingga 1980. Paleohidrologi sendiri mencakup beberapa subdisiplin ilmu, yaitu yang pertama ada paleofluminologi, di mana paleofluminologi menjelaskan tentang sungai dan sistem aliran di masa lalu. Yang kedua ada paleolimnologi, yaitu studi tentang kondisi dan proses danau purba. Yang ketiga ada paleohidroklimatologi, yaitu studi tentang aspek hidrologi iklim masa lalu. Yang keempat adalah paleohidraulika, yaitu penerapan prinsip fisika, baik dari hidraulik teknik untuk menghitung aliran air masa lalu dan transportasi sedimen terkait. Nah, yang terakhir ada paleohidrogeologi, yaitu studi tentang kejadian masa lalu dan pergerakan air bawah permukaan. Oke, selanjutnya, apa itu paleoflat? Paleoflat merupakan banjir yang terjadi di masa lalu atau yang disebut dengan banjir purba, yang terjadi tanpa terekam oleh pengukuran hidrologi secara langsung. Bukti paleoflat dapat memberitahu kita tentang peristiwa banjir bersejarah yang lebih tua dan seringkali jauh lebih besar daripada catatan instrumental. Ahli hidrologi paleoflat telah membuat argumen bahwa bukti banjir geologis atau botani dapat membantu kita untuk memahami resiko sebenarnya dari banjir ini sendiri. Kemudian, bidang hidrologi paleoflat melibatkan kemajuan dalam geologi kuarter dan geomorfologi fluvial yang memungkinkan lebih banyak banjir purba untuk dianalisis dengan cara pengukuran hidrologi debit tidak langsung. Paleohidrologi banjir kuarter melibatkan banyak teknik, termasuk diantaranya ada studi sungai aluvial dan studi transportasi sedimen. Selanjutnya, bidang hidrologi paleoflat melibatkan kemajuan dalam geologi kuarter dan geomorfologi fluvial yang memungkinkan lebih banyak banjir purba untuk dianalisis dengan cara pengukuran hidrologi debit tidak langsung. Paleohidrologi banjir kuarter melibatkan banyak teknik. Ada di antaranya, itu ada studi sungai aluvial dan studi transportasi sedimen. Sungai aluvial sejumlah besar hubungan dengan percobaan yang tersedia untuk menghitung karakteristik aliran sungai purba dari morfologi dan sedimen yang dialirkannya. Dan studi transportasi sedimen ini dia merupakan transportasi sedimen di sungai secara konvensional dibagi menjadi dua studi kompetensi dan kapasitas yang masing-masing memberikan peluang untuk paleohidrologi. Banyak dari teknik ini menemukan aplikasi yang meningkat dalam konteks arkeologi, paleoklimatologi, dan paleoekologi. Nah, bagaimana sih cara menginvestigasi banjir purba dengan kajian geologi? Apakah dengan adanya kemiringan pohon dapat digunakan untuk estimasi debit paleoflat? Atau dengan adanya kemiringan pohon dapat menginvestigasikan terjadinya banjir purba? Mari kita simak penjelasannya. Kemiringan pohon merupakan salah satu bentuk bukti botani. Bukti botani merupakan indikator tidak langsung dari peristiwa banjir masa lalu. Bukti botani dapat ditafsirkan melalui pendekatan dendrogeomorfik. Di antara semua bukti banjir botani yang ada, bekas pada batang yang telah digunakan paling banyak untuk dianalisa. Mengapa demikian? Karena kemampuannya sangat baik untuk memberikan informasi tentang waktu dan tingkat yang dicapai selama banjir. Bukti botani lainnya adalah pohon miring. Bukti ini disebabkan oleh deformasi struktural pohon yang dihasilkan dari tekanan hidrodinamik searah pada batang selama banjir. Kemiringan batang akan disertai dengan pembentukan kayu reaksi dalam catatan cincin pohon, yang dapat digunakan untuk menentukan tanggal peristiwa geomorfik masa lalu. Nah, dapat kita lihat pada gambar pohon miring itu seperti apa. Nah, tapi bukan teman-teman sekalian,
Bukan berarti ketika kita melihat sebuah pohon ada yang miring, bukan berarti kita menyimpulkan, wah bahwasannya di kawasan ini dulu terjadi banjir purba, pernah terjadi banjir purba gitu kan. Bukan berarti demikian. Kita dapat menganalisa lebih lanjut tentang banjir purba tersebut dengan beberapa model. Di sini saya akan membahas tentang model konseptual deformasi pohon. Di mana pohon yang terkena gaya hidrodinamik akan membelok ke lingkungan alami. Untuk alasan ini, kami menggunakan pendekatan konseptual di mana kekuatan rotasi sistem pelat akar mewakili respon terhadap momen yang dihasilkan oleh gaya hidrodinamik dan berat pohon. Nah, dapat kita lihat pada gambar, ada beberapa komponen dari pohon ini sendiri. Skema gaya beban hidrodinamik yang bekerja pada pohon selama banjir menyebabkan miring, di mana CGC adalah pusat mahkota, merupakan komponennya. CGT merupakan pusat pohon, CGS merupakan pusat batang, W merupakan berat pohon, DBH merupakan diameter pohon setinggi dada, FD merupakan kekuatan tarik, FWD merupakan gaya ekuivalen yang dihasilkan oleh material kayu, AC merupakan pusat aplikasi kekuatan setara, HS dan HC adalah tinggi total dan tinggi puncak pohon dari pohon yang sebenarnya. RPL dan RPW adalah masing-masing kedalaman, panjang dan lebar pelat akar, kecepatan aliran rata-rata, dan W merupakan kedalaman air. Baik, selanjutnya parameterisasi model. Yang pertama ada akuisisi data lapangan, di mana parameterisasi model dilakukan di 3 hulu. Di 3 hulu sungai, data lapangan diperlukan adalah data lapangan yang terkait kondisi geologi daerah setempat. Yang kedua yaitu ada analisis dendrogeomorfik pohon miring dan hubungannya dengan kejadian banjir. Sampel disiapkan mengikuti metode yang dijelaskan dipindai pada 2400 dpi dan lingkaran pohon diukur dengan perangkat lunak. Kayu reaksi terdeteksi dalam catatan cincin pohon yang pertama melalui perubahan mendadak pada lebar cincin dan yang kedua melalui perubahan mikroskopis dan bentuk dari ukuran sel pohon. Yang ketiga yaitu ada jangkar plat akar. Penjangkaan sistem akar sampai akar dan tanah adalah mekanisme utama untuk menahan tegangan cabut yang ditimbulkan oleh berat dan beban hidrodinamik pohon. Dalam studi ini, kami menggunakan pendekatan berdasarkan karakteristik ukuran pelat akar sebagai indikator tidak langsung dari pengukuran maksimum pelat akar. Dan yang terakhir ada model hidrolik dan koefisien drag. Model hidrolik dan koefisien drag ini digunakan untuk mendapatkan kedalaman air dan kecepatan aliran. Kemudian mensimulasikan aliran goyah permukaan bebas turbulen dan proses lingkungan dalam hidrolika sungai dan memecahkan persamaan kedalaman rata-rata air dangkal 2 dimensi menggunakan metode volume hingga dengan skema orde kedua. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari percobaan tersebut, studi ini menghubungkan deformasi plat akar yang diamati dari pohon dan hasil dari pendekatan percobaan untuk mendapatkan hubungan antara debit puncak pada banjir dan kemiringan pohon. Hal ini merupakan sebuah upaya pertama untuk menghubungkan deformasi pohon dengan besarnya banjir di masa lalu, dan juga merupakan langkah awal untuk menilai dan merekonstruksi debit banjir paleon di daerah tangkapan air yang tidak terukur dengan baik di masa depan. Nah, penjelasan dari kemiringan pohon, namun ada juga proksi lain yang digunakan untuk rekonstruksi paleoflat selain dari melihat kemiringan sebuah pohon. Nah, untuk merekonstruksi data paleoflat yang melampaui catatan instrumental, ahli paleohidrologi mengandalkan proksi lingkungan. Proksi itu apa? Proksi itu merupakan karakteristik fisik yang diawetkan dari lingkungan masa lalu yang dapat digunakan ketika pengukuran meteorologi langsung untuk menganalisis kondisi iklim selama periode waktu tertentu. Proksi yang umum digunakan untuk rekonstruksi paleoflat adalah
Yang pertama itu ada deposit atau endapan slackwater. Yang kedua itu ada lingkaran pohon. Dan yang ketiga itu ada catatan sedimen danau. Baik, sekarang masuk ke endapan slackwater. Endapan slackwater ini adalah lapisan sedimen. Biasanya terdiri dari pasir, lanau, dan kerikil yang diendapkan oleh sungai pada saat banjir ketika kecepatan alirannya berkurang. Nah, ketika kecepatan alirannya berkurang, si pasir, lanau, kerikil ini disitulah dia bakal terendapkan. Endapan slackwater ini dapat memberikan informasi akurasi tinggi tentang debit dan besarnya value flood. Informasi ini kemudian dimasukkan ke dalam model hidrolik statik yang memungkinkan untuk mengetahui estimasi besarnya banjir paleo. Kemudian yang kedua ada lingkaran pohon. Lingkaran pohon merupakan proksi lain yang digunakan dalam studi paleohidrologi untuk merekonstruksi peristiwa banjir masa lalu. Lingkaran pohon dapat merekam informasi tentang peristiwa banjir dengan menunjukkan anomali pada anatomi pembuluh selnya dan perubahan struktur kayunya. Nah, yang ketiga yaitu ada catatan sedimen danau, di mana catatan sedimen danau adalah arsip paleoflood yang berharga karena merupakan penyerap alami sedimen yang terbawa selama banjir. Saat sedimen terakumulasi di danau, lapisan yang bervariasi menyediakan arsip data yang luas tentang kondisi lingkungan pada saat pengendapan. Seperti itu. Sekian penjelasan mengenai investigasi banjir purba dengan kajian geologi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.